Alhamdulillah, alhamdulillahi la siwahu ma'bud, al-ghafurul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul karami wal jud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ilallah bi awsafil kamalil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa tahannan wa ta'azzam wa tajammal wa tana'am wa takarram wa tafaddal ala uswatina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asrafil maulud fahuwa sayyidil wujud afdal kulli mawjud wa ala alihi wa ashabihi adzakirinal uhud min yaumina hadza ila yaumil mau'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi awalan wa thumma usikum thaniyan daiman bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad fazal muttaqun wa khasiral asun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada zat ijati Rabbi kita persembahkan segala puja dan puji, taat dan setia, sembah dan sujud tunduk dan patuh, ridha dan ikhlas, harapan dan dabaan, pasrah, menyerah, tabah, tawakal, hanya kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ajmatu fil ula. Karena pada hakikatnya tiada pembicara manapun yang mampu mengurai secara tuntas dan pasti bagaimana tata cara memuji Allah. Bahkan tiada pakar penghitung manapun yang mampu menghitung-hitung jumlah nikmat karunia Allah. Bahkan tiada kearifan sebijak apapun mampu menggapai dan mencapai Allah. Yang pada hakikatnya kita pun menyadari tiada manusia sealim apapun yang dapat menyelami tentang hakikat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah yang telah menciptakan alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ayat kauliyah dan kauniyah. Dan alhamdulillah pada saat ini kita tergolong hamba-hamba Allah yang digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Khairul biqa bil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Karena masjid adalah tempat yang mulia, orang-orang yang datang adalah pasti dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah muliakan hidup kita dari dunia yang fana ini untuk menuju kepada alam yang kekal abadi, alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada seorang manusia. Beliau adalah figur sentral kita, uswatun hasanah kita sepanjang zaman, makhluk yang paling spektakuler dalam panggung sejarah. Beliau adalah seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling khusus sholatnya, paling tekun dikirnya, paling kuat tahajudnya. Beliau adalah pembawa rahmat, pemimpin jalan selamat, akhlaknya sungguh memikat, suri tauladan seluruh umat. Selama hidupnya beliau tidak pernah berbuat maksiat, bahkan senantiasa melaksanakan sholat dan zakat. Wahai segenap umat, ayo kita berbuat taat, jauhkan perbuatan yang dilaknat, insya Allah kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini umat Islam terbagi-bagi, terpecah-pecah. Namun itu jangan menyebabkan kita jadi saling bermusuhan, saling mengklaim, menjastis orang lain salah, kita merasa paling benar. Tidak. Kebenaran nanti di hadapan Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah hakikat dari Allah. Jangan ragu-ragu di dalam menyikapi kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini, di bulan ini, luar biasa masih bertaburan sholawat. Bulan begitu bercahaya, sampai kata penjaga Arab mengatakan, wa ahsanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu min kalam talidi nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u.
Wa ahsanu minka, menggunakan isim tabdil. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, dari akar kata walada yalidu wilada, maulidun waldatun wildatun, fahuwa walidun, wadaka mauludun lid latalid, maulidun maulidun miladun. Ini pun masih terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Namun kata ulama, ikhtilafu ummati rahmatun bainahum. Perbedaan umat adalah itu merupakan rahmat buat mereka. Jika mereka benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Namun jika mereka salah, dapat 1 pahala. Itulah ijtihad para ulama. Wal baqiyatus shalihat, senantiasa kita menjunjung kebenaran yang bersumber dari Allah, yang dibawa ke muka bumi ini oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatul uzma kelak baginda Rasul akan terlimpah kepada sekalian di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sama maklum, alhamdulillah, 2 tahun berturut-turut kita, gerakan kita, perkataan kita dibatasi. Bahkan kita niat ibadah, niat baik, namun kita junjung tinggi prokes. Luar biasa, kita dianjurkan menggunakan hand sanitizer. Kita pun dianjurkan untuk senantiasa social distancing. Tetap kita junjung tinggi. Karena itu adalah atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri di antara kita. Karena itu akan mencapai kebajikan dan kemuliaan dari dunia yang fana ini, untuk kita menggapai dan mencapai kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Silakan Anda baca. Kalau orang-orang yang rasional, akademis, tentunya kalau baca kitab kuning itu rada sulit. Karena itu harus kita kuasai ilmu alat, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Namun kalau kalian hobi membaca, silakan baca buah karya ilmiah dari seorang non muslim bernama Michael Hart. Beliau mengarang sebuah buku namanya The 100 People in the World. 100 tokoh manusia besar. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most influential person in history. Beliau adalah manusia yang paling sukses menata dunia ini selama luar biasa 23 tahun. 10 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah. Tapi alhamdulillah Islam mercusuar. Islam ini dibawa oleh beliau yang dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam adalah agama yang tinggi, tidak ada yang menandingi daripada syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita datang dari Allah melalui proses di alam arwah. Di alam arwah siapapun, pakar tafsir manapun, pakar hadis manapun tidak akan tahu berapa lama kita di alam arwah. Namun adresnya jelas, kita digiring ke alam kandungan. Secara medis 9 bulan 10 hari. Dari alam kandungan ke alam dunia. Apa kata Nabi di alam dunia? Kun di dunia ka'annaka gharibun au abidis sabil. Jadilah kau di alam dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kau orang asing. Kita asing di dunia ini. Enggak lama. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Setelah ada nanti al-ma'dum, kita pun tidak ada lagi. Jadi jangan merasa bangga di alam dunia. Yang punya jabatan jangan merasa sombong. Yang punya kekayaan pun jangan merasa memiliki harta. Itu adalah titipan Allah yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kita akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah curah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, dalam kitab itu luar biasa. Michael Hart mencari, meneliti, mengadakan sebuah penelitian selama 28 tahun. Beliau mencari-cari, menganalisa siapa manusia yang paling sukses. Padahal dia seorang non muslim, tapi dengan kejujuran, dengan objektif, beliau cari kelemahan demi kelemahan, kekurangan demi kekurangan, terutama figur sentral kita baginda Nabi kita Muhammad. Makin dicari kelemahannya, makin nonjol kemuliaannya. Subhanallah, tabarakallah. Kemuliaan Nabi bukan hanya dalam Al-Quran. Kemuliaan Nabi itu semua pujangga Arab mengatakan. Kalau kita baca kitab Maulid, silakan yang baca kitab Maulid yang tidak diam. Dalam kitab Maulid ada Maulid Sarafal Anam, ada Maulid Berjanji, ada Maulid Ad-Dibai, ada Maulid Azab. Yang sekarang ramai adalah Maulid Simtuduror. Bahkan kitab yang terbaru yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid
namanya kitab Dia Ulami. Dalam kitab itu banyak pujian-pujian buat Nabi. Bahkan dalam kitab Maulid Diba dikatakan lau anna amilna kula yaumin li ahmada maulida qad kana wajib. Subhanallah, lau anna amilna menggunakan domir nahnu. Ya, kalau kita baca domir huwa huma hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. Lau anna amilna, andai kata kami melaksanakan li ahmada maulida, untuk maulid kepada Nabi, qad kana wajib. Qad masuk fi'il madhi artinya sungguh. Kalau qad masuk fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang, ahyanan. Itu keyakinan dari abad ke-6 sudah ada maulid. Siapa pertama kali memprakarsai maulid? Yang bernama Syekh Malik Mugoffar, didukung oleh jenderalnya Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Kita baca sejarah, kita mesti jujur dan menghargai pendapat-pendapat ulama-ulama kita. Alhamdulillah, terutama ulama dari Timur Tengah, yang dari Hadramut, luar biasa. Saat ini betul-betul mensiarkan pujangga seorang Arab yang bernama luar biasa Syekh Abdurrahman Adibai, mengadakan luar biasa maulid besar-besaran. Alhamdulillah sampai ke Indonesia, wabil khusus umat Islam yang ada di Jakarta, begitu luar biasa gegap gempita. Kemarin alhamdulillah hari Minggu ya di Masjid Jami Madinah CBD jamaah ribuan. Karena alhamdulillah saat ini luar biasa kita umat Islam sudah berada di mana? New normal. Silakan tata batin kita, hayati hidup kita yang sangat singkat dan pada di alam dunia ini. Kun di dunia ka'annaka gharibun au abidis sabil. Kun, katakanlah olehku ya Muhammad, jadilah engkau di alam dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kau orang asing, au abidis sabil, atau sekedar melewati dunia ini. Dunia cepat lewat. Kata ahli dalam kaidah mengatakan ad-dunya mamarun. Dunia adalah tempat lewat doang. Enggak lama kita di alam dunia. Ya, apa yang kita miliki akan jadi warisan. Apa yang kita pakai akan jadi topok. Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Itulah gambaran dunia. Perbedaan makanan nikmat atau tidak nikmat cuma maaf sampai di tenggorokan, sampai di kerongkongan. Setelah masuk luar biasa sudah tidak ada lagi kenikmatan. Itulah dunia. Kita reguk dunia, kita cari dunia, makin kita cari makin haus. Laksana air lautan. Begitulah gambaran dunia. Lau kanati dunia ajnaha bahudatin masuribal kafiru surbatamain. Andai kata dunia itu manfaat, maka niscaya tidak akan diberikan minum orang kafir walaupun seteguk air. Itulah gambaran dunia yang sekarang kita bangga-banggakan. Jabatan apapun ujung-ujungnya pensiun. Kemudian kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita umat Islam saat ini alhamdulillah sedang bergembira. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah lambat atau cepat ya virus corona akan berlalu. Kalau kita istiqomah, kita ramaikan masjid dengan zikir dan doa, kita ramaikan rumah tangga kita dengan Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bisolatin wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah tangga kalian dengan apa? Dengan sholat berjamaah dan dengan membaca Al-Quran. Tapi sayang beribu sayang saat ini Masya Allah, rumah Islam ramai dengan TV, ramai dengan suara-suara musik. Bahkan na'udzubillah, sekarang anak-anak kita, kalau dulu kita luar biasa, habis maghrib anak kita baca Al-Quran, baca rawi, baca sifat 20, itu dulu. Walaupun belum masuk listrik, tapi luar biasa. Terasa betul kalau kita keluar dari rumah pada maghrib, ya Allah, di sana sedang baca Quran, sedang baca rawi, sedang baca sifat 20. Tapi sayang beribu sayang, sekarang sistemnya semuanya adalah luar biasa teknologi canggih. Bahkan belajar saja sudah pakai online. Artinya apa? Makin jauh kita berhadapan dengan ulama-ulama, makin jauh luar biasa dengan para kiai, makin jauh dengan para asatid. Jadi sekarang ini orang sekarang gurunya Google, gurunya luar biasa YouTube. Sehingga ilmunya nggak berkah. Demi Allah, Anda belajar ilmu dengan Syekh Google tidak akan berkah. Kenapa? Karena Anda tidak bisa berjabatan tangan memandang wajah ulama. Man nadhara wajal alim fakana man nadharani, kata Nabi. Siapa orang memandang wajah orang alim, sama dia memandang wajah aku. Man sofaha aliman, siapa yang berjabatan tangan dengan ulama, maka ana masofahani, maka sama dia luar biasa menjabat tangan aku. Luar biasa. Man jalasa aliman, siapa yang duduk bersama ulama, maka ada majalasani, maka seakan dia duduk bersamaku. Man jalasani fid dunya jalastuhu yaumal qiyamah fil jannah.
Siapa orang yang berjabat tangan aku, duduk bersama aku, luar biasa, duduk di majlisnya ulama, insya Allah nanti akan dibangkitkan oleh Allah, berada di bawah bendera baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatan marhumah, umat yang disayang oleh Rasulullah. Kelak nanti luar biasa, Rasul akan cari kita di 3 tempat. Kalau kita renungkan, kalau sekarang kita bikin ulang tahun buat anak kita, buat cucu kita, demi Allah, anak kita, cucu kita belum tentu nolong kita. Istri kita yang kita bangga-banggakan, apa pun dia minta kita turutin, demi Allah, nanti dari kiamat akan jadi musuh. Istri antum akan jadi musuh. Lari dari kita, kita pun lari dari mereka. Mereka mintakan pertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendermakan harta kita buat masjid, buat peringatan Maulid, insya Allah Nabi akan pertemukan kita. Nabi akan cari kita di 3 tempat. Pertama di jembatan Siratal Mustaqim. Itu diumpamakan, maaf, kalau seorang tua, seorang ibu sayang sama anak, ketika jalan, belajar jalan, kalau mau jatuh disambar tangannya, jangan sampai jatuh. Begitulah perumpamaan gambaran filosofisnya. Nanti kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, Rasul luar biasa akan menanti kita di sana. Rasul akan tuntun kaki kita untuk mampu dan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim itu luar biasa, kecilnya, halusnya seperti rambut dibelah 7. Dan di bawahnya neraka jahanam. Banyak orang yang baru berjembat langsung terpleset, terjatuh, terjerembab. Tapi ada juga alhamdulillah hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah dan Rasulnya mampu berjembat di jembatan Siratal Mustaqim. Apa Siratal Mustaqim? Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Di mana lagi? Ditunggu kita di mizan. Apa mizan? Timbangan amal. Andai kata nanti di hari kiamat dosa kita banyak, pahala kita sedikit, Nabi tidak tinggal diam. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, analla arda wa wahidun ala ummati dakhala finnar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak ridho satu saja di antara umatku masuk neraka jahanam. Jadi waktu dosa kita banyak, pahala kita sedikit, Rasul mengambil sorbannya, diletakkan tempat kebaikan kita, maka alhamdulillah tiba-tiba menjadi goncang, luar biasa, lebih berat amal soleh kita. Kenapa demikian? Itulah syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu adalah buat umatku yang banyak dosa. Dosa sebesar apapun selama dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak durhaka sama orang tua, ada harapan dari syafaat Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nanti Nabi akan memberikan luar biasa haud. Apa haud telaga Kausarnya? Ketika kita berjembat jembatan Siratal Mustaqim, dalam kitab Sulam Taufik oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thair itu dilukiskan. Nanti kita luar biasa di haud tadi, manakala kita mampu berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, setelah kita lulus di sana diberikan minum telaga Kausarnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang diperkenankan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah minum telaga Kausarnya Nabi, walaupun satu teguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Harapan dan doa mudah-mudahan khutbah singkat yang sangat berharga menurut saya ini mampu menggedor hati kita, agar kita senantiasa terinspirasi untuk senantiasa membaca Al-Quran dan banyak berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selamatkan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Jadikan dunia ini sebagai sandaran vertikal kita kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain. Inna asma wajhi safiyah. Kalamu man la tafa alaihi hafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa fi qaulil muhtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah aladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma rabbana asbi 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi biwasilati alaina wa alal umami salifati ala wahiyat taqwa. Faqad qala azza wa jalla min qailin wa laqad wasayna ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqillah wa ujibullah ya ibadallah ila mada Allahu ilaihi wassallu wasallimu ala man bihi la hadakum wa qad amarna bidzalika fi muhkami tanzili haitsu qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala al-khulafa'il arba'ati rasyidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardahum wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man hadalal islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma irfa' 'anal waba wal ghala wal bala wal fasha wa sadaida wal fitan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.